Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan belajar jurnal penyesuaian tentang taksiran piutang tak tertagih atau Estimated of Bad Debts. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita belajar tentang taksiran piutang tak tertagih atau Estimated of Bad Debts. Jika ada piutang tak tertagih, pencatatan kerugian piutang adalah bisa menggunakan metode langsung atau direct method. Lalu yang kedua, bisa juga menggunakan metode tak langsung atau allowance method. Kita akan membahas satu persatu menggunakan metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung atau direct method. Pada waktu ini perusahaan mengakui rugi jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih pada akhir periode. Perusahaan tidak membuat taksiran atas kerugian piutang. Jadi, maksudnya di sini apabila ada kerugian piutang, perusahaan langsung mencatatnya sebagai kerugian piutang. Ini merupakan metode langsung atau direct method. Kita lihat contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 2021 terdapat saldo sebesar Rp125.750.000. Data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh pailit, piutang sebesar Rp500.000 harus dihapuskan dan dari data ini kita diminta membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021 pada saat terjadi kerugian piutang atau ada debitur yang tidak bisa membayar utangnya, lalu kita menjurnal, yaitu beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit sebesar Rp500.000. Jadi di sini apabila ada debitur yang tidak mampu membayar utangnya kepada perusahaan, maka perusahaan langsung mencatatnya sebagai beban kerugian piutang. Maka ini dinamakan metode langsung atau direct method. Yang kedua, metode tak langsung atau allowance method. Berdasarkan metode ini, perusahaan mengakui kerugian walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Pada akhir periode, perusahaan membuat taksiran atas kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi untuk metode tak langsung di sini, pada akhir periode, perusahaan membuat taksiran kerugian piutang berdasarkan umur piutang dari debitur. Berapa persenkah debitur tersebut tidak mampu membayar. Jadi semakin lama piutangnya, maka semakin besar taksiran kerugian piutangnya. Jadi metode tak langsung di sini walaupun belum ada pengetahuan tentang kerugian piutang bahwa tidak mampu membayar, tetapi perusahaan sudah mencatat taksiran kerugian piutangnya dulu. Kita lihat contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 2021 terdapat saldo piutang dagang sebesar Rp125.750.000. Setelah diadakan pengecekan atas saldo akun, diperoleh keterangan untuk penyesuaian sebagai berikut, yaitu kerugian piutang yang ditaksir 1% dari piutang dagang tidak dapat ditagih.
Berdasarkan data di atas, diminta membuat jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Maka penyelesaiannya yaitu jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember tahun 2021. Beban kerugian piutang di debit sebesar 1.257.500 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 1.257.500. Jadi apabila kita menggunakan metode tidak langsung, maka pada akhir periode kita mencatat beban kerugian piutang berdasarkan taksiran. Taksirannya tadi sebesar 1%. Jadi penyelesaiannya 1% dari saldo piutang, piutangnya sebesar Rp125.750.000. Ini merupakan taksiran atau perkiraan tidak dapat ditagihnya piutang. Perusahaan menaksirnya sebesar 1%. 1% dari piutang, maka didapatlah Rp1.257.500. Inilah yang akan dibuat jurnal penyesuaian dan dimasukkan ke dalam taksiran kerugian piutang. Maka nama akunnya beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit masing-masing sebesar Rp1.257.500. Kita lihat contoh soal berikutnya. Saldo piutang di sini ada Rp125.750.000. Lalu ada saldo cadangan kerugian piutang di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Kerugian piutang ditaksir 1% dari saldo piutang. Dari data tersebut kita membuat jurnal penyesuaian. Maka penyelesaiannya yaitu jurnalnya beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Untuk angkanya kita bisa lihat penyelesaiannya. 1% dari saldo piutang didapatlah Rp1.257.500. Karena ada saldo cadangan kerugian piutang sebelah kredit sebesar Rp500.000, sehingga kita mengurangkan saldo cadangan. Jadi Rp1.257.500 merupakan 1% dari saldo piutang dikurangi dengan saldo cadangan, itulah yang akan dibuat jurnal penyesuaiannya. Karena saldo cadangan kerugian piutangnya ada di sebelah kredit sebesar Rp500.000, yaitu jumlahnya sebesar Rp757.500. Maka inilah yang dibuat jurnalnya beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar Rp757.500. Itulah tadi contoh dari jurnal penyesuaian untuk metode langsung dan metode tidak langsung. Kita membuat perkiraan apabila kita menggunakan metode tidak langsung, sedangkan apabila metode langsung mencatat apabila ada kerugian piutang atau debitur yang tidak mampu membayarnya. Sekian pembelajaran hari ini tentang jurnal penyesuaian taksiran kerugian piutang tak tertagih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.